Oke, sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan coba lab dengan materi WDS Mesh atau Wireless Distribution System dengan Mesh ya, dengan Mesh. Di sini adalah saya jelaskan dulu konsep dasarnya mesh, intinya nanti fungsinya untuk apa ya, WDS mesh. Jadi nanti kalau di praktikum sebelumnya ya, sebelumnya untuk komunikasi antar device, antar perangkat satu dengan perangkat dua, itu satunya sebagai BTS base station, satunya adalah sebagai station gitu ya. Ada base station, ada station. Untuk teknologi mesh di sini nanti teknologi mesh untuk WDS nanti adalah kita akan konfigurasi perangkat-perangkat BTS ya. Di sini ada misalkan di sini ada BTS 1, ada BTS 2, BTS 3, BTS 4 dan seterusnya. Itu nanti akan kita konfigurasi semua adalah BTS, tetapi nanti BTS ini bisa saling komunikasi. Ya, kalau kemarin ketika kita pengen connect dengan BTS berarti posisinya adalah perangkat kita harus modenya station. Kalau di sini nanti adalah posisinya adalah perangkat 1 sampai perangkat 4 itu nanti semuanya adalah BTS ya, semuanya adalah base station ya, BTS ya, semuanya BTS. Lah di sini nanti fungsinya untuk apa? Kenapa semua BTS? Apakah nanti bisa komunikasi antara BTS 1 dengan BTS 2? Gitu ya. Di sini nanti ya, BTS 1 dan BTS 2 itu nanti dia bisa saling komunikasi dengan kita mengaktifkan yang namanya WDS. Kita nanti syaratnya agar BTS 1 dengan BTS 2 itu bisa komunikasi adalah dia mempunyai SSID yang sama ya, SSID yang sama. Jadi SSID 1, 2, 3, 4 ini perangkat 4 ini SSID-nya sama. Kalau SSID-nya itu beda, nanti kita bisa lakukan ignore SSID, tapi biasanya kalau ketika setup mesh itu pasti SSID-nya sama untuk identifikasinya. Kemudian nanti syarat yang kedua adalah antar BTS ini itu mempunyai channel yang dia overlap ya. Jadi kalau di sini channel 1 ya di sini channel 1, sini channel 1, channel 1. Berbeda dengan BTS yang dia tidak menerapkan WDS mesh, maka antar BTS itu harus berjauhan, di mana dia agar tidak saling interferensi. Nah, di sini ketika kita mengkonfigurasi mesh, maka posisinya adalah BTS 1, 2, 3, 4 itu harus dalam satu overlap channel. Dalam satu overlap channel. Jadi channelnya itu sama atau yang dia channel-channelnya adalah overlap. Ya. Lah nanti apa manfaatnya ketika kita sudah setup mesh? Penggunaannya adalah nanti BTS ini selain dia digunakan untuk komunikasi dengan base station, dengan BTS yang lain, BTS ini itu digunakan untuk komunikasi ke end device. Jadi end device di sini nanti dia connect ke BTS. Kemudian manfaat yang lain adalah user, karena di sini dia sudah di setup mesh ya, jadi sebuah jaringan yang full connected. Di sini adalah user itu nanti bisa hand off, atau dia bisa roaming, atau dia bisa pindah dari BTS 1 dengan BTS yang lainnya tanpa harus ada downtime yang terlalu lama gitu ya. Jadi antara BTS 1 ya, BTS 1 dengan 3, 1 dengan 2 dan seterusnya, dia ada koordinasi untuk handle sebuah klien. Jadi ketika klien ini berpindah ke sana, otomatis nanti dia bisa langsung hand off ke
BTS 1. Ketika dari BTS 1 dia jalan menuju ke mendekati BTS 2, maka otomatis user itu akan hand off atau connect ke BTS 2 dan seterusnya seperti itu. Jadi mobilitas dari si user itu akan semakin luas seperti itu, ya. Jadi ini adalah untuk dasarnya adalah untuk dasar WDS mesh, ya, konfigurasi WDS mesh. Oke ya, seperti itu untuk dasarnya. Kita nanti konfigurasi mesh, ya. Jadi nanti untuk konfigurasi mesh, ya, nanti Anda silahkan masuk ke perangkat masing-masing. Ya, di sini saya akan menggunakan perangkat ini dulu, bentar. Sorry. Ya, saya akan menggunakan perangkat ini, ya. Nanti sama seperti biasa, ya. Silahkan IP address selain IP 172 silahkan dibuang saja. Kemudian di sini saya reset configure, ya, biar dia default. Reset configure, yes. Kemudian di di breed, kalau dia ada breed dibuang saja di breed, ya. Di sini saya buang breednya, ya. Sudah, seperti itu, udah beres. Oke, ya. Kemudian nanti saya akan menggunakan 2 mikrotik, ya. Saya tidak akan menggunakan 3 mikrotik, ya, 4 mikrotik seperti tipologi tadi, ya. Saya akan menggunakan saya akan menggunakan 2 mikrotik saja. Oke, ya. Ini juga sama di mikrotik yang satunya itu nanti saya reset configure, ya. Di sini saya reset configure, ya, reset configure, yes. Kemudian di breed, kalau ada breed ini saya buang, ya. Ini juga saya buang, posisinya saya tidak butuh. Kemudian di interface udah beres, ya, beres. Oke. Saya setup dulu adalah seperti ini, ya. Saya setup dulu adalah di mikrotik satunya. Di mikrotik 1 yang ini saya gunakan adalah WLAN ini, ya. Kita gunakan WLAN ini. Saya setup dulu adalah di sini sebagai kesepakatan adalah misalkan, ya, sebagai kesepakatan di sini saya menggunakan MKT 1, mikrotik 1 dan mikrotik 2, MKT 2, ya. Nanti kita setup adalah SSID-nya sama. SSID-nya adalah misalkan adalah WDS kita, gitu, ya. Misalkan gitu. Di sini nanti berarti adalah SSID-nya juga harus sama, ya. Di sini harus sama SSID-nya. Kemudian nanti syaratnya adalah channelnya juga overlap, ya. Untuk frekuensinya nanti kita kasih aja frekuensinya misalkan channel 4, gitu, ya. Ya, di sini juga channel 4. Ya, channel 4 misalkan gitu. Ya, seperti itu. Kemudian nanti untuk IP-nya untuk ngetes itu adalah IP-nya di sini saya kasih 192.168.0.100. Di sini saya kasih 192.168.0.200, gitu, ya. Ya, 101 lah, ya. 101 seperti itu. Ya. Berarti di sini adalah saya konfigurasi dulu adalah di sini adalah tipenya adalah AP breed, ya. Tipenya adalah AP breed, apply. Saya konfigurasi dia BG, frekuensinya saya kasih channel 4 tadi, ya. Channel 4 2427, SSID-nya adalah WTS kita. Ini adalah saya MKT 1 misalkan, ya. Nanti punya Anda, nanti radio name-nya silahkan kasih nama Anda masing-masing. Untuk SSID-nya berarti nanti satu kelas sama. Kemudian channelnya juga sama. Oke, ya, sudah kita konfigurasi, apply, oke. Di mikrotik satunya yang ini
sama, saya konfigurasi ya, di sini modenya sama, dia AP Bridge, kemudian BG, kemudian di sini channelnya adalah 2427, kemudian SSID-nya ini, kemudian di sini MKT2 ya, MKT2 apply, oke. Nah ya, berarti yang satunya adalah radionya MKT2, satunya MKT1 dengan SSID dan frekuensi sama. Di sini ketika kita belum menerapkan WDS, dia tidak mau registrasi. Jadi dia tidak mau connect. Untuk mengaktifkan WDS, kita bisa klik, kemudian di WDS itu kita enable. Ya. Kita enable, kita dynamic. Ya, apply, oke. Di Mikrotik satunya juga sama. Kita di sini adalah kita WDS-nya kita aktifkan, WDS modenya dinamik, apply, oke. Kita tunggu bentar, dia bisa register, ya. Ya, WDS dinamik, oke. Ini WDS kita, oke. Lock, kita lihat dulu ya, dia belum mau connect. Oke bro, ini ada konfigurasinya ya, bentar. Di sini ada ini default authenticate tuh. Kemudian ini WPS modenya saya nonaktifkan ya, saya disable ya, kita nonaktifkan. Kemudian yang satunya juga sama, bentar kita masuk satunya. Di sini adalah di sini default forward, push buttonnya kita disable, apply, oke. Kita lihat dulu. Default authenticate, default forward, MKT, WDS kita aktifkan. WDS tadi udah, WDS dinamik, coba kita dynamic mesh. Yang satunya ini kayaknya enggak nyampe Pak ya, dynamic mesh kayaknya Mikrotik. Saya tes ke sini dulu ya, kayaknya Mikrotik 26 itu masalah sepertinya ya. Ini coba saya tes di sini. Di sini adalah AP Bridge, kemudian BG, kemudian frekuensinya adalah 2427. SSID-nya ini adalah MKT3 gitu misalkan ya. Apply, oke. Kemudian WDS-nya kita aktifkan, dynamic mesh. Oke ya. Dia mau, berarti ini kemungkinan ini ya. Kemungkinan adalah Mikrotik ininya bermasalah ini. Saya ganti untuk yang ini ya, saya ganti yang ini. AP Bridge ya, di sini adalah ini. Channelnya adalah 2427 ya. Ini adalah MKT2. Ya enggak masalah ini. Ini post buttonnya saya matikan dulu. Apply. Kemudian WDS kita aktifkan, dynamic mesh. Ada Mikrotik 26. Saya ganti Mikrotik saja, saya ganti perangkat. Kayak ini Mikrotiknya agak masalah ya, saya ganti Mikrotik aja 35 coba. Oke ya, coba saya ganti dengan Mikrotik 35. Di sini saya saya ganti dengan Mikrotik yang baru. Di sini saya reset configure, yes. Oke, di sini juga saya reset configure, yes. Di sini saya buang semua. Kemudian bridgingnya juga saya buang.
kemudian di IP address itu saya buang ini ya, saya buang. Ini juga saya buang. Ini juga saya buang. Bridge-nya sudah hilang ya, bridge di breadboard. Ini saya buang saja. Dah, coba kita setup MikroTik-nya. Kita konfigurasi AP bridge, kemudian kita pakai BG. Kemudian frekuensinya adalah 2427, SSID-nya adalah ini. Ini adalah MKT2 tadi ya, MKT2. Apply, oke. WDS-nya kita aktifkan, dynamic mesh. Oke, beres. Oke ya. Jadi tadi ada masalah di MikroTik 26 tadi ya, 26 sepertinya sinyalnya nggak kuat, jadi nggak kelihatan. Oke, perhatikan ini. Di sini akan muncul di MikroTik 27. Di sini ya kita pakai yang dinamik saja, dinamik apply ya. Kemudian di sini tadi juga kita kasih dinamik. Di sini kita dinamik ya. Boleh nanti pakai dinamik atau dynamic mesh, otomatis dia akan muncul seperti ini ya. Jadi nanti di MikroTik misalkan di perangkat ini, yang perangkat 27 ini, posisinya adalah dia akan terbentuk yang namanya WDS. WDS ini adalah sebagai jalur menuju ke BTS satunya. Jadi ini ya. Jadi ketika saya lihatkan gambarnya ini, jadi di sini. Jadi jalur ini adalah jalur WDS. Ini ke sana adalah WDS dan seterusnya. Maka ketika misalkan kita bangun seperti ini, ya kita bangun banyak seperti ini, maka nanti posisinya ketika kita ada 4 BTS yang kita setup, berarti nanti akan ketika dia full connected, nanti akan ada 3 WDS. Maksudnya di R1 itu ada jalur ke BTS 1, ada jalur ke BTS 2, ada jalur ke BTS 4, seperti itu. Ada 3 WDS. Karena di sini ketika yang saya aktifkan adalah hanya 2 akses point, berarti di sini dia hanya ada 1 WDS. Ya, ada WDS. Ya, ada WDS seperti ini. Posisinya antara BTS 1 dan BTS 2, walaupun dia itu pemancar, saat ini sudah aktif. Oke. Kemudian ini sudah ada running. Kemudian kita butuh yang namanya bridge. Bridge-nya fungsinya untuk apa? Bridge-nya itu fungsinya adalah untuk menghubungkan. Kita kan punya jalur WDS ini, ya. Ada jalur antar access point. Kemudian ada interface wireless real, ya. Lah kita nanti butuh menghubungkan WLAN kita itu dengan jalur WDS ini, agar nanti user-user ini ketika connect ke WLAN real itu bisa komunikasi dengan BTS yang lain dan walaupun ke internet seperti itu. Maka kita butuh bridge, ya, kita butuh bridge. Di sini di mana? Di perangkat saya ini yang ya, di perangkat di sini. Ya, perangkat yang ini ya, di sini saya butuh bridge, ya, saya buatkan bridge, ya, saya bridge. Di sini misalkan adalah saya buat bridge WDS, ya, namanya WDS, apply, oke. Ya, kemudian saya masukkan adalah di sini adalah WLAN sebagai anggota WDS. Saya apply, oke. Ya, dia sudah RS. Kemudian di sini posisinya WDS-nya itu ketika ada anggota yang lain masuk, itu kan posisinya kita gimana caranya dia dinamik nambah di sini. Ya, jadi misalkan nanti ada BTS yang baru gitu ya, ada BTS baru, dia pakai SSID sama, channel sama, dia masuk ke anggota WDS. Gimana caranya agar dia otomatis masuk di port di sini? Maka di wireless, kemudian di WDS, kemudian di sini ada WDS default bridge, itu kita aktifkan WDS-nya. Jadi ketika maksudnya WDS default bridge adalah
ketika ada interface WDS yang muncul baru, maka otomatis akan dimasukkan ke dalam anggota BRID WDS. Ketika ini saya apply, oke. Ya, di sini otomatis akan muncul WDS 6. Ya, dia simbolnya adalah dinamik. Ya, di sini ada dinamik running slave. Ya, seperti itu. Ya, di sini running ya slave dari WDS-nya. Sudah ya. Maka di sisi satunya itu nanti juga kita aktifkan di sini. Kita butuh BRID, kita tambahkan BRID ya, kita BRID ya, kita kasih WDS ya, WDS apply. Kemudian di port kita tambahkan wireless kita, WLAN kita masuk ke anggota BRID ya, anggota BRID. Kemudian di WDS ini itu kita tambahkan WDS default BRID-nya adalah BRID WDS. Kita apply, dia otomatis akan muncul. Di sini ya, dynamic running slave ya. Kemudian di BRID-nya di port otomatis akan jalan. Kalau sudah seperti ini, maka antar BTS itu sudah bisa ngobrol ya. Kita konfigurasi IP-nya seperti ini ya, sama seperti ini ya. Yang MikroTik 100 misalkan ya. Yang MikroTik 1 adalah 100 ya, MikroTik 1. Di MikroTik 1 ini ya, di IP address kita tambahkan ya /24. Misalkan di sini mau Anda taruh di WDS boleh, ditaruh di BRID, WLAN boleh, BRID boleh. Tetapi saya sarankan jangan di WDS, karena WDS nanti adalah dia bisa lepas. Suatu saat misalkan BTS-nya itu down gitu ya, WDS akan lepas, maka layar 3-nya tidak akan bisa ngobrol. Maka di sini adalah lebih baik Anda taruh di BRID saja, yang stabil. BRID atau WLAN boleh. BRID. Oke. Di satunya itu juga sama. Di sini di IP address saya tambahkan. Di sini adalah 1/24. Saya taruh di BRID. Apply. Oke. Di sini berarti seharusnya dia sudah saling komunikasi. Saya ping ke 100 ya. Ya, ini 100, dia sudah ngobrol. Ya, di sini 101, sini ini 100 ya. Ini 100, 101. Ini 101, ini 100. Ya, dia sudah ngobrol. Jadi posisinya dia sudah bisa komunikasi semua. Ya. Nanti untuk labnya silahkan nanti satu kelas nanti menggunakan SSID yang sama, WDS kita. Kemudian nanti Anda frekuensinya satu kelas itu sama ya, frekuensi 4. Kemudian ini nanti IP-nya pakai NIM ya, NIM/24. Di sini juga NIM/24. Ya, seperti itu. Nah, nanti Anda bisa ketika semua sudah ada R, sudah running, maka otomatis semua itu bisa komunikasi antar BTS 1 dengan BTS yang lain. Oke, seperti itu untuk hari ini ketika konfigurasi.